Hampir semua orang di sini pandai dua bahasa, bahasa Thailand dan Melayu dengan dialek yang unik. Kalau awak duduk sini di Thailand, awak ada letak tersibuk di Malaysia. Awak duduk sebulan di sini. Sebulan. Wilayah Thailand ini merupakan wilayah terjauh dari ibu kotanya yaitu Bangkok dan bahkan lebih dekat dengan Kuala Lumpur yaitu ibu kota Malaysia. Bisakah kamu tebak di bagian Thailand mana saya sedang berada sekarang? Selamat datang di Provinsi Ujung Selatan Thailand. Dugaan saya adalah kecuali kamu orang Malaysia atau Thailand, kamu hampir tidak tahu apa-apa tentang tempat ini sama sekali. Meskipun Thailand merupakan tujuan wisata yang sangat terkenal di dunia, orang sering mengabaikan daerah ini dan tidak pernah pergi lebih jauh ke selatan dari Pulau Phuket karena banyak yang bilang tempat ini kurang menarik dan agak berbahaya, sehingga bagian Thailand ini relatif tidak begitu dikenal. Wilayah di ujung selatan Thailand ini dulunya juga merupakan bagian dari wilayah kerajaan-kerajaan Melayu di mana lebih dari 80% penduduknya bersuku etnis Melayu, beragama Islam dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertamanya. Jadi bagaimana mungkin di wilayah ini bisa masuk sebagai negara bagian Thailand dan bukan Malaysia? Simaklah pelajaran sejarah singkat berikut ini. 3 provinsi di ujung selatan Thailand yaitu Narathiwat, Yala, dan Pattani beserta negara bagian Kelantan Malaysia dulunya merupakan bagian dari Kesultanan Melayu Muslim yang sama yang bernama Kesultanan Pattani selama ratusan tahun lamanya yang dimulai pada abad ke-15. Pattani dulunya merupakan kerajaan Melayu yang termakmur di sisi timur Semenanjung Malaya sampai beberapa kekalahan dalam peperangan melawan kerajaan Siam atau yang disebut Thailand di zaman sekarang berujung pada kejatuhan mereka yang akhirnya menyebabkan mereka tunduk pada pengaruh Siam bermulai di abad ke-18. Pada awal abad ke-20 kekuasaan Siam atau Thailand atas wilayah Pattani diperteguh pada saat Britania Raya yang pada saat itu menguasai Malaysia mencapai kesepakatan dengan kerajaan Siam untuk menetapkan perbatasan antara kedua wilayah mereka di sepanjang Sungai Kolok. Ini mengakibatkan terbaginya wilayah kerajaan Melayu Pattani ke dua negara di mana Kelantan diakui menjadi bagian dari British Malaya atau sekarang disebut Malaysia dan 3 wilayah Melayu yakni Narathiwat, Yala, dan Pattani tetap berada di tangan Siam atau sekarang disebut Thailand. Sebagai orang Indonesia, wilayah ini benar-benar membuat saya penasaran karena ini sebuah kesempatan bagus untuk pergi berinteraksi dengan budaya unik yang mirip dengan yang kita miliki di tanah air di Thailand. Jadi saya langsung naik kereta api dari Sungai Kolok, kota perbatasan yang saya akses dari wilayah Kelantan di Malaysia di video sebelumnya dan juga merupakan stasiun terselatan yang ada di Thailand. Kita akan memulai petualangan kita hari ini di kota Yala. Ya, akhirnya sampai juga di ibu kota provinsi Yala yang namanya juga Yala. Ya, nggak tahu mau kemana sih. Tadinya mau ke Narathiwat tapi karena ada kereta ke sini jadi mau pengalaman naik kereta api jadi di sini jadi hari kita. Dan nggak ada rencana sama sekali, nggak ada research jadi kita lihat saja. Let's see where the day takes us. Tapi saya langsung kagum pertama kali saya tiba di sini karena suasana kotanya tidak seperti yang pernah saya alami sebelumnya dimanapun. Ya, nggak ada tulisan Latin sama sekali. Bisa dibilang kota ini seperti tempat perpaduan orang Melayu, Thailand, dan Cina. Di sini kita bisa melihat toko, restoran, dan usaha-usaha Melayu, Thailand, Cina, semuanya berdampingan dalam satu area. Kita bisa mendengar bahasa Melayu dan Thailand digunakan secara bergantian sembari berjalan-jalan di pusat-pusat keramaiannya. Yala juga dikenal sebagai salah satu kota paling terencana di Thailand dengan pusat administrasi kotanya mengikuti pola jaring laba-laba atau ikan yang mengelilingi taman bundaran di mana terdapat pilar kuil kota Yala di tengahnya. Kalian bisa lihat nih jalannya lebar-lebar sekali dan semuanya mengikuti pattern lingkaran. Di seluruh kawasan ini kita bisa ketemu banyak nama-nama tempat inspirasi bahasa Melayu seperti Sungai Padi, Bukit, dan Sungai Kolok. Saya nama Ibrahim. Ibrahim. Ini Abdullah. Abdullah. Ini ada. Oh, dia ni Jo. Oh, saya ini apa sukanya masak.
Nama Yala sendiri sebenarnya adalah versi Thailand dari kosakata Melayu dan Indonesia, yaitu jala, yang kalian pasti tahu artinya sama dengan jaring, seperti di jaring ikan. Dan sepertinya ini juga asal-usul inspirasi pola desain kota Yala itu sendiri. Ini sup daging ya? Sup daging perut. Okey. Boleh minta satu? Satu? Ya. Yang perut daging. Daging saja. Ya. Ya. Nasi satu. Nasi satu. Ya. Telur dadah. Kalau dada boleh 2? Ya, dada. Desain kotanya sangat mengesankan, tetapi jangan lupa juga kulinernya. Apa yang sedap? Ada pad thai ada? Pad Thai ada. Boleh minta pad thai satu? Ya. Masakan Thailand adalah salah satu masakan terpopuler di dunia, dan walaupun kita berada di ujung negara, tetapi tidak sulit menemukan hidangan Thailand yang luar biasa di sini. Jadi saya langsung pergi mencicipi masakan Thailand terfavorit saya, yaitu mie pad thai. Tadi enak sekali pad thai. Resepnya memang autentik, jadi rasanya benar-benar rich. Maksudnya pas lah. Bumbunya pas semuanya. Mungkin sama kayak nasi goreng ya. Rata-rata di Indonesia kayak kemana aja nasi goreng enak ya. Ya sama lah kayak di Thailand, pad thai di mana-mana enak. ไปดูไม่เดี๋ยวเรียนพาไปดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้เดินหน้านี่ Oh iya, and then ya. Ya, kokong kak. เดี๋ยวขับพาไปดูไปไหม Ya, ร้านคาเฟ่ ya, baik oke. แล้วก็เดี๋ยวมาตรงนี้ Ya, ไปไหม oke. Kokong. ไปไหม Hah? จะไปดูไหม No. Sebelum meninggalkan Yala, saya beruntung ketemu satu lagi spot kuliner yang luar biasa di sini. Ya, terima kasih. Sup daging sapi ini bernama sup jeng Yala, dan ternyata ini merupakan salah satu hidangan khas Melayu lokal yang tersohor di daerah Yala. Hidangan ini terdiri dari daging sapi beraroma sedap yang direbus dalam kaldu gurih yang enaknya bikin kita segar dan menagih. Mantap. Setelah itu saya langsung pergi naik bus selama 1,5 jam di kota Narathiwat, ibu kota provinsi Narathiwat yang berbatasan juga dengan Malaysia dan berlokasi di sepanjang garis pantai yang menghadap Teluk Bangkok di Laut Cina Selatan. Di sini Teluk Thailand ya. Langsung kita bisa lihat di sini nuansa kampung nelayan yang mirip dengan di Malaysia dan Indonesia. Ini banyak perkampungan air sini. Ciao, Narathiwat. Kokong kak. Ya. Oke. Sebagai salah satu pusat perdagangan daerah Melayu petani di zaman dahulu, wilayah ini dulunya tidak sebatas terhubung melalui jalur-jalur perdagangan dengan kerajaan-kerajaan Melayu dan Thailand di sekitarnya, namun juga kerajaan-kerajaan lainnya yang ada di Asia Tenggara, contohnya Jawa. Salah satu buktinya adalah perahu-perahu ini yang merupakan salah satu bukti konkret adanya banyak interaksi suku etnis di Asia Tenggara di zaman dahulu. Perahu-perahu nelayan bermotif seperti ini bernama perahu kolai dan bisa dilihat berceceran di kampung-kampung nelayan Narathiwat. Perahu kolai ya. Pola-pola desain yang menyelubungi perahu-perahu ini merupakan hasil unik perpaduan antara pola desain tradisional Thailand, Melayu, dan Jawa. Sebuah hal yang menurut saya sangat menarik. Thailand atau yang dari daerah lain itu datang ke sini seperti kita orang Indonesia ke daerah Papua gitu, ke daerah paling jauh dan paling terisolasi lah bisa dibilang. Kalau mereka ke sini tuh terasa kayak beda sekali, kayak ke luar negeri. Budayanya beda, orang-orangnya beda, stylenya beda, semuanya. Sembari jogging di Pantai Naratan, yaitu pantai utama di kota Narathiwat, kita bisa menyaksikan pemandangan pantai yang unik sekali, di mana di sepanjang pantainya terdapat jajaran pohon-pohon pinus. Awak datang seorang ni? Hah? Awak datang main seorang? Seorang. Sebab dia Seronok. sini di Thailand ni dia macam ini. Saya dengar pada pendapat pelancong lah, yang kata Ya. makanan tu sedap, bagus, lepas tu semua ekonomi tu low, tak ada Ya. mahal, dia tak ada mahal lah. Thailand ni tak mahal. Banding sama Malaysia, Jauh. Murah. Kalau awak duduk sini di Thailand, awak ada RM1,000 dah, kata RM1,000 Malaysia lah. Awak duduk sebulan di sini. sebulan. Turis Malaysia sini ramai. Indonesia tapi tak ada. Malaysia ni jarang. Jarang. Singapura jarang ya. Jarang. Kalau awak luar mari jalan minum air tak ke sini lah. Okey, Tak okey. apa percuma lah air awak tu saya tak ada. Oh, terima kasih banyak Pak. Encik ya. Seperti yang Bapak tadi bilang, orang Indonesia tidak banyak yang ke sini. Ya, mungkin orang Indonesia mungkin patut datang ke sini, berkunjung ke sini, lihat. Soalnya ini saudara-saudara kita juga, sepupu-sepupu orang-orang Indonesia, orang Melayu apalagi. Satu hal lagi yang saya sukai di Thailand dan di Malaysia adalah ke kota manapun kita pergi akan selalu ada sejenis pasar malam atau bazar yang menjual segala macam makanan, camilan, dan barang-barang lokal lainnya. 12.
12. Yang ini 12, yang ini 10. 10 baht ya? Ya, 10 baht. Bukan ringgit ya? Ya, bukan. Ditambah lagi, harga-harganya juga masih sangat terjangkau di sini. Menggoda sekali, baunya harum yang minta ampun. Setiap orang boleh memiliki pendapat masing-masing mengenai tempat ini, tetapi setelah menghabiskan hanya sekitar 4 hari di ujung selatan Thailand, saya pribadi benar-benar menikmati waktu saya di sini. Saya senang sini ya, Pak dia seronok. di Thailand ni dia macam Kesimpulan utama saya adalah tempat ini menawarkan suasana yang benar-benar unik dengan perpaduan nan indah antara beberapa budaya yang sangat berbeda. Bertentangan juga dengan apa yang sering diisukan tentang keamanan di sini, saya justru merasa sangat aman kemanapun saya pergi di sini. Dimanapun saya berada, orang-orang sangat ramah, murah tangan, serta bersedia membantu. Saya juga benar-benar terkesan dengan masyarakat Melayu di sini karena keterikatan kuat mereka dengan identitas budaya Melayu mereka, meskipun tidak lagi menjadi bagian dari kerajaan Melayu dan menghadapi begitu banyak perubahan. Jadi, jika kamu seperti saya yang penasaran dan ingin merasakan sendiri seperti apa kehidupan di daerah mayoritas Melayu di ujung selatan Thailand, jangan ragu-ragu lagi dan langsung saja berkunjung ke sini. Kalau kalian belajar sesuatu, klik like dan subscribe kalau kalian mau banyak lagi adventure petualangan. Sekian saja, seperti biasanya, let's travel and discover.